Halo guys, sahabat YouTube semuanya dimanapun berada. Selamat berjumpa lagi dengan video saya. Di video kali ini aku akan memberikan tutorial, yaitu bagaimana cara modifikasi kulkas inverter. Yang ini saya modifikasi adalah kulkas inverter merek LG guys, merek LG ya. Ini ada masalah dengan defrostnya guys, dengan defrostnya ya. Ini ada masalah dengan defrostnya, jadi dia membeku, tidak mau meleleh kan, karena ada kendala di modulnya guys. Ini ya, saya modifikasi dengan timer, yaitu timer 13. Ini menggunakan timer 13 1 2 3 4 ya guys. Jadi masih tetap menggunakan timer, ini tetap menggunakan modul untuk bekerjanya proses selain defrostnya. Untuk ini kompresornya masih asli juga, menggunakan kompresor yang inverter pakai Revige 600A. Dan yang saya modif adalah bagian defrostnya yang ngeblok guys ya. Ini aku menggunakan timer 13, dan ini akan saya jelaskan nanti apa yang digunakan. Kita menggunakan timer 13 dan relay. Relay ini bisa dikatakan relay 8 pin guys, 8 pin guys ya. Relay ini 220 volt, relay AC 220 volt atau 24 volt, 240 volt AC ini. Dan ini aku untuk di dalamnya kita akan menggunakan 3 kabel, yaitu kabel yang akan keluar dapat ini timer yang pin 1, dapat timer pin 2, dan dapat timer pin 3. Untuk pin 4 tidak saya gunakan karena posisi pin 4 nya adalah untuk kompresor guys, pin untuk kompresor. Jadi yang saya gunakan pin 1, pin 2, dan pin 3. Ini adalah proses defrostnya gitu ya guys ya. Di dalam itu aku akan menggunakan 3 kabel. 3 kabel itu saya ambil dari di sini ada ya. Kita lihat dalam dulu ya guys ya. Di sini keluarnya oren yang saya kasih bundelan, oren yang saya kasih bundelan ya. Oren ini adalah dulunya termis guys, tapi ini saya pindah di sini, jadi tetap bekerja termisnya. Terus yang ini yang warna kuning sama warna apa ini, ungu. Warna ungu ini dia adalah pendukung kipas guys, kipas fan. Nah di sini berdampingan dengan kabel merah dan kabel hitam. Kabel merah dan kabel hitam ini adalah kipas fan, dan ini adalah pendukung kipas fan. Ini tidak saya gunakan karena sudah menggunakan timer, jadi saya ambil untuk arusnya yang arus fan 12 volt yang negatif dan positif. Ini saya biarkan, tapi saya manfaatkan satu kabelnya, yaitu yang warna kuning guys, warna kuning. Ini warna kuning guys, ini warna kuning, warna kuning. Ini tadi potongan dari ini saya gunakan. Terus yang ungu tidak saya gunakan, ini tidak saya gunakan ya. Jadi ini kuning sama ungu ini tidak saya gunakan, yang gunakan saya kuning tok. Di dalam nanti aku menggunakan 3 kabel, yaitu kabel kuning, kabel kuning ini,
kabel kuning yang tadinya dari pendamping kipas fan evaporator ya. Terus yang ungu tidak saya gunakan. Ini sudah saya selesai karena dia tidak berfungsi karena sudah memakai timer. Untuk ini masih tetap berguna untuk kabel fan negatif positif 12 volt masih tetap berguna. Terus tadi udah dapat satu, yang kedua adalah menggunakan ini. Ini adalah kabel yang di dalam tuh dapat termis. Jadi ini termisnya tak potong di dalam, terus tak taruh di luar nih guys. Ini termis yang di dalam. Kabelnya warnanya sama, tidak masalah. Terus ini saya kasih tanda ini. Nanti akan bertemu di dalam tanda ini. Itu ya guys. Ini saya menggunakan 3 kabel untuk di dalam. 1, 2 kabel dari kabel termis, tapi dengan catatan termisnya harus dipasang lagi tapi di luar evap. Dia ikut dalam posisi ini modul ya guys. Untuk sudah mendapat 2 kabel aku ya, 1 2. Terus kabel ini masih tetap kabel fan masih tetap, kabel pendamping fan tidak digunakan karena sudah menggunakan timer. Aku cuma menggunakan arusnya. Nanti aturannya diatur dengan relay ya. Jadi saya menggunakan 3 kabel, yang 2 udah dari ini, yang satunya adalah kuning ini ya, yang birunya tidak saya gunakan ya, ini tidak saya gunakan ini. Ayo kita lihat di bagian evapnya guys. Untuk bagian evap ini yang ungu, yang ungu tidak saya gunakan ya guys. Ini yang dari tadi di sana kan ungu sama kuning tuh sebagai pendamping kipas ya. Terus ini kipasnya masih saya gunakan untuk kipas merah sama hitam, tetap bersambung ke sana. Tapi ini kipas sudah tak ganti guys, sudah tak ganti kipas fan model Samsung guys. Ini Samsung. Jadi Samsung 3 kabel ya. Kabel ini kabel hitam, kabel merah, terus putih. Ini putih adalah sensornya untuk hidup matinya pada proses defrost pada ini evap. Di evap ini fungsinya untuk kontrol pada fan, mati tidaknya fan, on tidaknya fan dengan kontrol yang putih. Jadi yang putih untuk kontrol, negatif hitam, positif merah 12 volt masih saya gunakan. Terus ini nggak usah dirubah-rubah, yang ini nggak usah dirubah-rubah ya. Ini termis rakitan untuk LG mengadainya, nggak usah. Yang saya rubah tadi adalah yang dapat ini termis. Jadi termis yang tadi ini kabel hitam 2 ini guys. Kabel hitam 2 ini yang bersatu di posisi ini ya. Itu adalah yang dulunya dia mendapat termis yang satunya, termis yang tunggal. Kalau ini kan termis ini kan ada termis ini kan tidak tunggal ya, ada ini termis berdampingan dengan sekring ya guys. Ini dibiarkan. Terus termis yang tunggal, karena model DLC ada termis tunggal, itu adalah sambungannya ini hitam 2 ini, hitam ini ya guys, hitam ini. Jadi untuk kabel hitam ini ada 2, yang ini adalah tadi pas di dalam modul itu dia berwarna oranye guys, 2.
Ini adalah saya tanda yang berwarna oranye yang di modul tadi oranye. Ini saya kasih tanda ini. Jadi yang di luar tadi di evap itu di modul itu oranye, itu saya kasih tanda bundelan ini oranye. Terus yang satunya hitam ya, hitam yang satunya ini, ya. Bentar, belum ketemu ini guys. Nah, ini hitam yang satunya adalah tembusan dari oranye yang tidak ada tandanya. Sudah 2 ya guys ya, 1 2. Terus yang kuning ini adalah tadi yang dari pendamping kipas, saya gunakan yang kuning. Terus yang ini enggak saya gunakan ya, kosong. Nah, ini pertama-tama gini guys, arus masuk dulu, arus masuk, kita keluar dulu. Harus kita ambil dari sini ya, harus kita ambil dari sini. Harus kita ambil dari sini guys. Ini oranye yang tidak ada tandanya ya. Terus yang satunya nih oranye yang ada tandanya ya. Nah, oranye ini yang ada tandanya ini saya gunakan. Ini enggak ada tandanya, tak lepas guys, tapi ini dari arus dari PLN, dari listrik. Ini ada 2 ya, ini biru, terus ini coklat. Ini taruhlah ini yang arus 1 ini saya ambilkan dari sini. Arus 1 ini saya ambil masuk oranye ini ya, oranye ini masuk. Jadi salah satu dari oranye ini kan 2 oranye, salah satu diambil, yang penting kita gunakan 1 oranye ini. Arus 1 kita ambil masuk di pemanas guys ya. Ini masuk pemanas, jadi dari listrik langsung masuk pemanas guys ya. Masuk pemanas di dalam ya guys ya. Ini masuk panas ya, ini masuk pemanas, ini pemanasnya ya guys, ini pemanasnya ya. Jadi ini yang saya kasih tanda ini adalah yang dapat arus 1 masuk pemanas, ini adalah pemanas ya. Ini pemanas ya guys, masuk pemanas ya, 1 masuk pemanas. Ini pemanasnya LG model gini, pipa masuk pemanas. Terus keluar dari pemanas, warnanya ini guys, keluar dari pemanas, dia keluar dari pemanas ya. Ini keluar dari pemanas ya. Nah, ini pemanasnya yang keluar, itu pemanas yang input, ini outputnya. Arus yang keluar dari pemanas ini dia masuk ya, masuk ke wilayah timer 1 guys, pin 1 guys. Ini hitam yang satunya ini adalah ini adalah oranye, yang di luar tuh oranye, di modul tuh oranye yang tidak saya kasih tanda ya. Ini masuk output ini masuk ya guys, masuk ke ini adalah nanti sambungannya ke oranye yang tidak ada tanda. Yang ini tadi adalah oranye yang ada tanda, yang saya ambil arus 1 masuk ke input pemanas ya guys ya. Ini terus keluar, sambung dengan oranye yang tidak kasih tanda, masuk ke timer pin 1 ya guys ya. Ini di luar
Hati ya guys. Ini pin 1 ya guys. Ya, pin 1 ya guys. Ini pin 1. Pin 1 ya. Pin 1. Ya. Pin 1 ya guys. Pin 1. Ini oranye yang tidak ada tandanya. Oranye yang ada tandanya tadi ini adalah yang dari sini ya guys. Nah, setelah itu kita ke sana lagi untuk yang nomor 2, timer yang pin 2 ini adalah ke dalam dia dapat mana guys, ke dalam dia dapat bimetal guys, bimetal guys, dapat bimetal nih, kuning ini ya guys, kuning ini guys, dapat bimetal. Di samping dapat metal, dia juga dapat positif relay guys, positif relay nih guys, ini positif relay nih guys, positif relay ya, positif relay. Nah ini di dalam ini kuning ini adalah masuk di metal ya, kuning ya guys. Jadi kabel 3 sudah digunakan 2, ini yang 1 masuk bimetal. Kita ke dalam lagi ya guys, ini ke bimetal yang kuningnya. Nah ini ke bimetal guys, kuning ya, kuning ya guys. Ini kuning yang tadi dari timer pin 2 ya, ini masuk bimetal, masuk bimetal nih guys ya. Metal ini guys, ini bimetal, salah satu dari kaki bimetal ya guys. Terus kaki bimetal satunya ini, kaki bimetal satunya ini ya, ini masuk kaki bimetal satunya masuk di pemanas, tapi yang akhir, pemanas yang akhir sambung dengan pemanas yang output guys ya, pemanas yang output. Ini pemanas yang output ya, hijau ini. Nah, ini pemanas yang output, terus ini kok ada hitam, ini adalah pemanas yang, ini adalah kabel yang menuju pada pin 1 timer 13, ini adalah bimetal. Nah ini gitu ya guys ya, udah jelas ya guys ya, ini 3 ya guys ya. Nah terus cara kerjanya kita lah, untuk ini untuk fan tetap guys, tetap model negatif positif 12 volt, negatif positif 12 tetap pasang. Ini kita gunakan 12 volt, ini juga bisa diganti 12, bisa diganti kipas biasa guys yang 12 volt DC guys, yang 12 volt DC, karena ini tidak menggunakan kontrol yang putih gitu ya guys. Ini mari kita ke sana, cara kerjanya gitu guys. Nah di sini cara kerjanya gini, ini dengan catatan tadi dikembalikan ya guys. Ini ya, harus dipasang lagi di luar untuk termis yang di dalam yang dulu. Jadi pertama urutannya kayak gini guys. Nah ini untuk bekerjanya relay, ini adalah fungsinya untuk dia kan untuk relay pengarusannya yang satu langsung negatif, pin 1 yang 1 adalah negatifnya ini relay, yang satu dia dapat pin 2 ya guys. Jadi relay di posisi pin 2 1 yang
yang satunya langsung di arus yang bersambungan dengan pin 1 ya guys. Jadi ini tadi untuk relenya ini ada 3. Ini sistemnya dia saklar, menyambung kanan, menyambung kiri, sama menyambung kanan. Ini untuk memutus dan menyambungkan kompresor guys, kompresor sama kipas. Untuk yang ini, untuk yang kuning ya guys, yang kuning ini saya memutus kipas, memutus dan menyambung kipas, guys. Untuk yang ini oranye ini apa namanya, ungu ya, apa coklat ya, ini untuk memutus dan menyambung kompresor. Jadi ini berurutan dengan ini ya guys ya, karena di tengah ini adalah overload, yang saya putus overload. Ini saya putus terus tak sambung ke relay ya, terus keluar dari relay dia langsung sambung lagi ini. Nah, sambung lagi ini ke overload mesin guys ya. Overload mesinnya itu di situ dalam overload mesin guys. Jadi yang ini adalah untuk memutus, ini menyambung dan memutusnya kompresor, yang kuning menyambung dan memutusnya kipas. Karena sistem kerjanya kipas dan mesin atau kompresor itu bekerjanya bareng. Jadi kalau kompresor hidup, kipas hidup guys. Kalau kompresor mati, kipas mati. Jadi ini saya proses dalam posisi on guys, posisi nyambung ini. Sini nyambung. Jadi pada waktu ini untuk kipas hidup, untuk mesin hidup. Ini yang kuning saya pakai putus kipas ya guys ya. Ini guys, yang saya putus yang merahnya, yang positifnya guys ya. Ini kan dari sini asalnya ya. Nah, ini kan negatif positif, yang negatifnya langsung ke kipas, yang negatifnya tak putus dulu lewat relay ya, lewat relay ini kuning ini, terus sambung lagi di sini, ini merah ya. Jadi yang saya putus ini positifnya untuk kipas evap, terus yang untuk mesin atau kompresor tak putus yang tengah atau overloadnya ya, overloadnya guys. Ini overload, bagian overload guys, ini setengah, di sini tengah overload ya guys. Ini overload guys ya. Ini ada 3 guys, biru, merah, kuning. Jadi yang tengah yang saya putus, masa putus nyambung pakai relay ya. Sistem kerjanya adalah kita awali dari proses ini. Karena timer 13 itu prosesnya, kalau di proses pembuatan es dia kan bekerja, tapi yang menyambungkan di posisi ini, posisi 4. Jadi 4 enggak terpakai, tapi dia tetap hidup. Pada waktu posisi ini, di posisi pembuatan es, dia ini nyambung terus guys, nyambung karena ini posisi nyambung, dan dia posisi relay mati guys. Relay tidak on, relay mati, tapi dia menyambung, saya sistem menyambung. Tapi nanti kalau relay hidup, dia melepas. Jadi ini waktu ini yang menyambung adalah kompresor bersamaan dengan kipas menyambung. Posisi relay tidak mendapat arus, posisi relay standby dia nyambung. Tapi nanti kalau pas relay dapat arus, dia akan melepas, stek melepas. Jadi untuk kompresor dan kipas evap akan berhenti, tidak berputar, karena terputus guys, harusnya terputus. Dan itu bekerjanya frost atau bekerjanya pemanas guys. Dan pada waktu adalah posisi di sini,
arusnya yang mendapat arus. Karena ini nanti pindah ke posisi dari pembuatan es batu ke frost, dia akhirnya untuk yang arus yang ke sini lepas, terus arus yang dari pin 3 ini sambung dengan pin 2. Otomatis pin 2 terisi arus. Dia pin 2 ada arus, dia masuk ke positif relay, guys. Positif relay. Jadi relay hidup. Ya, relay hidup. Nah, untuk negatif relay dia sudah langsung nyambung di sini. Iya, guys. Ini negatif relay. Itu ya, guys. Negatif relay. Jadi begitu selanjutnya terus berkali-kali. Jadi dia frostnya sesuai dengan aturan timer. Gitu ya, guys. Jadi ini akan melepas kalau dia dapat arus. Dan arusnya tadi dapat dari ini tadi, pin 2 dari timer 13. Karena pin 2 timer 13 bekerja ada arus kalau pas defrost. Gitu ya, guys. Jadi otomatis dia melepas kompresor dan kipas, akhirnya dia bekerja defrostnya. Dan begitu selanjutnya berturut-turut, guys. Ya, guys ya. Terima kasih atas subscribe, like, serta komennya dari sahabat YouTube semuanya dimanapun berada. Dan semoga kita semua bisa berjumpa lagi di video-video dari saya selanjutnya. Dadah.